Menyoto jih rubah busra berarti jih urang taat. Menyoto rubah kufrah berarti urang maksud. Nah, kaguku oleh malaikat. Faqasu baina qaryatain, maka mengukur mereka itu para malaikat di antara dua desa. Fawajaduhu, maka mendapatkan mereka itu akan laki-laki ini aqrabu ila busra biqadri anmalah. Lebih dekat ke desa Busra dengan ukuran seujung jari. Anmalah. Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pengajian kita malamnya manteng tentang rahmat Allah Ta'ala. Qala al-faqih haddatsana Khalil bin Ahmad. Berkata al-faqih menceritakan kepada kami oleh Khalil bin Ahmad. Haddatsana Abu Bakar As-Sirraj. Menceritakan kepada kami Abu Bakar As-Sirraj. Haddatsana Abdullah bin Hakam. Menceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Hakam. Haddatsana Muawiyah bin Hisham, menceritakan kepada kami oleh Muawiyah bin Hisham, an Sufyan dari Sufyan, an Farras dari Farras bin Yahya, an Atiyah dari Atiyah, an Abi Sa'id Al-Khudri dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, semoga Allah ridha untuk beliau, anna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguh beliau bersabda, laqad dakhala rajulul jannah ma amila khairan qad. Sungguh telah masuk seorang laki-laki ke dalam surga yang tidak melakukan satu amal kebaikan pun. Jadi kata Rasulullah, ada seorang laki-laki masuk ke surga tanpa ada modal sedikit pun. Hana musaboh but God bigubut. Tidak ada satupun amal kebaikan. Qala li ahlihi, yang berkata ia kepada keluarganya, hina hadarahul maut. Kata-kata itu diucapkan ketika hadir akannya oleh mati. Ketika dia sakaratul maut. Apa kata-katanya ketika sakaratul maut? Idza ana mittu fa ahrikuni binnar. Apabila aku mati, maka bakar aku dengan api, katanya. Tsummastahiquni, kemudian tumbuk halus aku, tsumma daruni nisfi fil bahr wa nisfi fil bar. Kemudian taburkan sebahagian aku ke dalam laut dan sebahagian di daratan. Falamma mata fa'alu dzalika. Maka manakala mati laki-laki tersebut, semua keluarganya melakukan demikian seperti pesannya. Fa'amarallahu ta'ala al-birra wal bahr. Maka Allah memerintahkan kepada darat dan laut, fajama'ahu, maka darat dan laut mengumpulkan laki-laki yang tadi. Faqal, maka Allah berfirman, ma hamalaka ala ma sana'tu. Apa yang menjadi beban terhadapmu terhadap apa yang aku ciptakan, kata Allah.
Qal, laki-laki ini menjawab, makhafatuka ya Rab. Ketakutanku terhadapmu wahai Rab. Nah, faghfarallahu lahu bidzalik, maka Allah ampuni laki-laki tersebut dengan sebab demikian. Nah, ini laki-laki yang tidak punya amalan sedikit pun. Tapi di saat dia datang sakaratul maut, dia berpesan kepada keluarganya, supaya kalau dia mati, dia dibakar, kemudian dihaluskan, ditabur sebahagian ke laut, sebahagian di darat. Kenapa itu dilakukan? Di saat Allah pertanyakan, laki-laki ini melakukan itu karena dia merasa takut terhadap Allah. Karena dia tidak punya amal. Artinya kalau tidak punya amal penuh dengan dosa, maka dia merasa takut dengan Allah, dia ingin menghilangkan jejaknya. Ingin pegadah roh. Apa menyogedanau mupat, tapi menyoka getumbuk halus jadi debu, dibuang ke laut sebahagian, dibuang ke daratan sebahagian, dia berpikir dia sudah menghilangkan jejaknya karena takutnya kepada Allah. Nah, maka sebab itu Allah ampuni dia. Bukan sebab dia membakar dirinya. Dia dibakar bukan sebab ditumbuk dia sampai halus, bukan sebab dia dibuang ke daratan dan ke lautan, tapi sebab makhafah, sebab takutnya kepada Allah. Itu dia lakukan karena takut. Jadi bukan perbuatan yang dilihat, tapi rasa takutnya kepada Allah. Jadi maknanya betapa besar rahmat Allah Ta'ala, bisa Allah ampuni orang yang tidak pernah melakukan satu amal kebajikan pun. Bisa Allah masukkan ke dalam surga. Taboh amal kebaikan hana bubut, tapi bisa Allah masukkan ke dalam surga. Nah, iya, mungkin orang Hindu inang ngecok pelajaran. Nah, tapi danyo hanya ngecok pelajaran lagi nya. Pelajaran yang kita ambil jangan salah, bukan kita kau mati kita dibakar. Syariat kita bukan membakarnya, bukan umat Nabi Muhammad. Katalah cok syariat. Pelajaran yang kita ambil dari sini, betapa rasa takut seseorang kepada Allah dapat membuat Allah mengampuninya. Kenapa Allah bisa mengampuni? Karena besarnya rahmat Allah. Betapapun besar dosa seorang hamba, rahmat Allah, kasih sayang Allah masih jauh lebih besar. Nyan pelajaran dah jauh dah. Wah menyerta salah dah jauh pelajaran. Ruh nuwati lagi nanti roh nendu. Kahek kamu yang mendau deh. Pakai kamu ini itu nya anda. Bukan pun pelaku yang nunggu amat. Ada seorang ulama yang bernama Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Beliau berkata dalam bentuk doa. Tapi doa ini doa aulia, karena Yahya bin Mu'ad Ar-Razi ini aulia Allah. Apa kata beliau? Ilahi in kana sawabuka lil muti'in wa rahmatuka lil mudnibin. Wahai Tuhanku, jika pahalamu engkau sediakan bagi orang-orang yang taat, dan rahmatmu engkau siapkan bagi orang-orang yang berdosa, fa inni wa in kuntu lastu muti'an, maka sesungguhnya aku, sekalipun aku belum termasuk orang yang taat, arju sawabak, aku sangat mengharap pahalamu. Fa'ana minal mudnibin, dan aku termasuk orang-orang yang melakukan dosa. Fa'arju rahmatak, maka aku sangat mengharap rahmat. Yang bentuk doa. Doa yang penuh dengan bahasa Aceh, jaga Allah Ta'ala. Merendahkan diri, memohon kepada Allah Ta'ala. Wa dzukira anhu, dan disebutkan pula daripadanya Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, qal, beliau berkata, Ilahi
khalaqtal jannah wa ja'altaha walimata li auliyaik. Ya Tuhanku, Engkau jadikan surga, Engkau siapkan surga tersebut sebagai walimah, jamuan bagi aulia, wali-walimu. Wa asiyat kuffaru minha. Sedangkan orang-orang kafir telah berputus asa daripada surga. Wa khalaqtal malaikatak, dan Engkau menciptakan para malaikatmu ghaira muhtajina ilaiha, tidak membutuhkan mereka kepada surga. Wa anta mustaghnin anha, sedangkan Engkau juga terkaya daripada surga. Artinya Allah juga tidak butuh surga. Fa illam ta'tinal jannah, jika Engkau tidak mau memberikan kepada kami surga, faliman takunul jannah. Maka faliman takunul jannah, maka untuk siapa surga itu Engkau siapkan. Cako. Ya Allah, nepegot surga lidrone ke urung-urung yang negasi hirone. Sedangkan urung kafir hana mungkin damang surga. Malaikat nepegot hana ke perle ke surga. Irone pi hana ke pun surga. Mamnya hana nabi ke kamo ke thotin nabi. Wan ke cako Allah. Kemudian qala al-Faqih Abu Ja'far, berkata al-Faqih Abu Ja'far menceritakan kepada kami Ishaq bin Abdurrahman Al-Qari, menceritakan kepada kami Muhammad Asy-Syadzan, menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqattil, menceritakan kepada kami Abdullah bin Mubarak daripada Mus'ab bin Thabit, daripada Asim bin Abdullah, daripada Ita, daripada seorang laki-laki daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau berkata. Nyo perkataan sahabat Rasulullah, bukan Rasulullah. Ittala'a alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nadhaku. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat terhadap kami sedangkan kami sedang tertawa. Tengah kem-kem ke kalan li Rasulullah. Faqal, maka beliau bersabda, atadhakuna wan naru min waraikum? Apakah kalian tertawa sedangkan neraka ada di belakang kalian? Maksudnya Rasulullah tidak ingin para sahabatnya tertawa karena kita tidak pernah bisa merasa aman dari neraka. Karena neraka Allah sudah disiapkan. Nah, wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, la arakum tadhakun. Aku tidak mau melihat kalian terus tertawa. Jadi Rasulullah tidak mau melihat para sahabatnya tertawa. Sebagaimana dalam hadis yang lain, falyabku katsira, falyadhaku qalilan, walyabku katsira. Hendaklah tertawa sedikit, menangislah yang banyak, kata Rasulullah. Tumma adbara, kemudian Rasulullah membelakangi, faka'anna ala ru'usina rahmun, seolah-olah di atas kepala kami ada seekor burung, kata sahabat tersebut. Tumma raja'a ilaina qahqari, kemudian Rasulullah kembali kepada kami dalam keadaan mundur. Jadi Rasulullah tidak membalik badan saat kembali dalam keadaan mundur. Waqal, dan beliau bersabda, Ja'a Jibrilu alaihi salam, telah datanglah Jibril alaihi salam. Waqal, dan dia berkata, Innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah ta'ala berfirman, lima taqnatu ibadi mir rahmati, kenapa hambaku berputus asa dari rahmatku, kata Allah. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim, wa anna adzabi wal adzabul alim. Surah Al-Hijr ayat 20 sampai 50. Beritahukan kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya aku anal ghafurur rahim. Aku maha pengampun lagi maha penyayang. Wa anna adzabi, tetapi azabku, kata Allah, wal adzabul alim, dia itu adalah azab yang sangat pedih. Arti kata menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah taala dengan firman-Nya ini.
Jadi seolah-olah kalau kita tidak membolehkan sama sekali orang tertawa, maka kita sudah berputus asa dari rahmat Allah. Padahal Rasulullah menghabiskan. Rasulullah tidak ingin melihat sahabatnya tertawa. Langsung Allah perintahkan Jibril untuk mengatakan kepada Nabi seketika itu bahwa kenapa hambaku berputus asa dari rahmatku, kata Allah. Rahmat Allah itu sangat luas. Beritahukan kepada para hambaku, kata Allah, bahwa aku maha pengampun lagi maha penyayang. Tapi jangan lupa azabku sangat pedih, kata Allah. Jadi kehidupan katanya jangan pun terlalu takut, ya jangan pun terlalu banyak berharap, tapi seimbangkanlah antara raja dan khauf, berharap dan takut. Karena kadang-kadang kalau terlalu banyak takut, itu akan mengakibatkan berputus asa. Terlalu banyak berharap akan mengakibatkan kita bereforia. Terlalu senang. Nyoka berat tak senang, mudah ibadah, hana roleh. Terlalu takut, hana tatim ibadah. Karena ada pikiranlah datang ibadah, hana kepampun. Ya. Kita ingat ke dosa cukup banyak sudah dosa yang kita lakukan. Maka kita takut. Kalau terlalu takut sehingga membuat kita tidak mau beribadah. Jadi harus seimbang. Harus seimbang. Tegur lantung oleh Allah Ta'ala. Tapi yang menjadi pelajaran bagi kita bukan teguran itu yang kita ambil pelajaran di sini sesuai dengan bab rahmat, tapi betapa Allah maha berkasih sayang terhadap hambanya. Qala al-faqih rahimahullahu ta'ala, berkata al-faqih rahimahullah ta'ala, sampai sanad, ya, tidak saya baca sanad lagi. Hadis ini sumbernya dari Umar bin As radhiyallahu anhu. Umar bin As radhiyallahu an. Dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu. Dari Abdullah anak Umar bin As. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala la yata'adhamuhu dambu 'abdihi ayyaghfirahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menjadi terlalu besar akan Allah dosa hambanya sehingga Allah tidak bisa mengampuninya. Maknanya, dosa apapun yang dilakukan oleh seorang hamba kecil bagi Allah untuk Allah ampuni. Hana dosa yang berat tarayu sehingga susah bak ampun oleh Allah Ta'ala. Hana. Kana rajulun fi man kana qablakum qatala tis'ata wa tis'ina nafsan. Pernah ada, kata Rasulullah, seorang laki-laki dalam kelompok orang-orang sebelum kalian di kalangan Bani Israel, qatala tis'ata wa tis'ina nafsan. Dia telah membunuh 99 orang. Kecil purayu dosa nyoka lagi. Sangat besar dosanya, sudah membunuh 99 orang. Satu orang saja kita bunuh. Man qatala mu'minan muta'ammidan faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka seolah-olah dia telah membunuh semua manusia, kata Allah. Artinya dosa membunuh ini besar sekali. Apalagi dia ini sudah membunuh 99 orang. Tapi tumma ata rahiban, setelah dia membunuh 99 orang, dia datang kepada seorang rahib. Rahib itu ulama punya bahasa tanya. Mbak Yahudi rahib. Orang Bani Israel menyebut untuk ulamanya rahib. Seorang rahib. Nah, dia datang kepada seorang rahib. Faqal, maka dia berkata, inni qataltu tis'ata wa tis'ina nafsan. Aku telah membunuh 99 orang. Fahal tajiduli min taubah, maka adakah engkau dapatkan bagi aku daripada taubat? Maksudnya laki-laki ini setelah melakukan dosa itu mungkin dia menyesal, dia datangi ulama untuk bertanya apakah dia masih bisa bertaubat. Fakal, maka rahib ini berkata, laqad asrafta
Tidak, kata rahib. Maknanya kamu tidak lagi bisa bertobat. Lakat asrafta, sungguh kamu telah melampaui batas. Beratha kabut dosayan, hanapat tobat li. Ke rahibnya. Faqama ilaihi faqatalahu. Maka dia bangun kepada rahib tersebut, maka dia bunuh rahib tersebut. Takat tirodu lah. Kapan didro? Kata itu. Pak kepegah anak jalan tu tobat kepada rahib yang takat, rahibnya tirodu kepoh. Kata itu. Tsumma ata rahiban akhar, kemudian dia datangi rahib yang lain, ulama yang lain lagi. Faqala, maka dia berkata, inni qataltu mi'ata nafsin, aku telah membunuh 100 orang katanya. Fahal tajiduli min taubah, maka adakah engkau dapatkan bagi aku daripada taubat? Adakah cara aku untuk bertobat? Dia bertanya kepada rahib yang lain. Faqal, maka rahib yang lain menjawab, lakat asrafta wa ma adri. Engkau sungguh telah melampaui batas, wa ma adri, dan aku tidak tahu, kata rahib lain. Walakin hahuna karyatani, kata rahib. Rahib ini tidak hana getitik, tidak langsung memvonis bahwa dia tidak lagi bisa bertobat. Tapi menurut rahib ini memang orang itu sudah melampaui batas. 100 orang sudah dibunuh, memang sudah melampaui batas. Dan rahib ini tidak tahu lagi apakah Allah mau menerima taubat apa tidak. Tapi rahib ini punya usul. Lakin hahuna karyatani. Tapi di sana ada 2 desa, kata rahib ini. Ada 2 desa. Ihdahuma yuqalu laha Busra. Salah satu dari 2 desa itu namanya Busra. Wal ukhra, dan desa yang lain yuqalu laha Kufrah. Desa yang lain diberi nama Kufrah. Nah, 2 boh desa, saboh desa nan Busra, saboh Kufrah. Fa amma ahlu Busra fahum ya'maluna bi a'mali ahlil jannah la yalbithu fiha ghairuhum. Adapun penduduk desa Busra, maka mereka semua penduduk itu beramal mereka dengan amal-amal penduduk surga. Tidak tinggal di desa Busra selain mereka itu. Artinya desa Busranya desa Godadat. Semua penduduknya hamba yang taat-taat, semua penduduknya beramal seperti amal penduduk surga. Urung taat-taat. Tak mau desa adanya olehnya enggak ada. Desa taat-taatnya. Ya. Hana musidropih yang tinggal dalam desanya urung yang maksud juga. Hana musidropih. Wa amma ahlu kufrah, adapun penduduk desa kufrah, desa yang satu lagi, desa tetangganya. Fahum qaumun ya'maluna bi a'mali ahlin nar. Maka mereka itu adalah kelompok orang yang beramal mereka itu dengan amal penduduk neraka. La yalbithu fiha ghairuhum, yang tidak tinggal di sana di dalam desa kufrah itu selain mereka itu. Lain rupanya 180 derajat beda desa kufrah ngan desa Busra. Munya Busra penduduk jih taat-taat, desa kufrah penduduk jih maksiat mendum. Musidro hana yang taat ina. Mutung kuimu mi hana taat. Pulau na begah lain. Hanam piro mana ji. Ya, desa kufrahnya. Ya. Maka fa in anta ataita Busra fa amilta bi a'malihim fala tasyakkanna fi taubatika. Maka jika engkau pergi ke desa Busra, kata rahib yang tadi, kemudian engkau beramal dengan amal mereka itu, yaitu amal penduduk surga, fala tasyakkanna fi taubatika, maka jangan engkau ragukan terhadap taubatmu. Maknanya kalau engkau mau bertobat, pergilah ke desa Busra, di sana engkau beramal seperti amal mereka, pasti taubatmu diterima oleh Allah. Ya, saran daripada rahib akhar. Fantalaka rajul, maka berangkatlah laki-laki pembunuh ini. Yariduha, dia berencana menuju Busra, kampung Busra, desa Busra. Falamma kana baina qaryatain, maka manakala sampai dia tepat antara 2 desa tersebut. Pah bakci kampungnya 2, antara Busra ngan Kufrah, desa bertetangganya. Pah bakciunya ni nan, mungkin baga-baga baik. Nan.
adrakahul maut, mendapatkan akan laki-laki ini oleh mati, rubah mati. Urang penjahat hanya rubah mati dia. Fahtasamat fihi malaikatul adab wa malaikatur rahmah. Maka berdebatlah terhadapnya oleh malaikat adab dan malaikat rahmat. Kagak merupah-rupah malaikat adab dengan malaikat rahmat. Nah merupah rupanya malaikat. Yang hadisnya bukan cerita ada yang punah-punah. Ya kan, datang ada yang punah-punah kan merupah malaikat. Gemerupah malaikat. Malaikat adab mungkin gepegah, tapi hendak boleh hino, mungkin gepegahnya hak gonyan karena aji pembunuh hidup. Malaikat rahmat gepegah hak gonyan karena aji hendak taubat. Ya. Fasa'alatil malaikatu rabbaha anhu, maka bertanyalah para malaikat kepada Tuhannya terhadap laki-laki ini. Man beda malaikat merupah kalau kita tanya merupah na ujung, malaikat na ujung tetap wa ba Allah. Tanya ba Allah, ya Allah kiban terhagamnya. Tho yang pantas cok. Malaikat rahmat, malaikat azab. Nah, faqila lahum, maka dikatakan bagi mereka itu para malaikat, qisu ma baina qaryain. Ukurlah, sifatlah di antara dua desa. Nah, fa ila ayyatuhuma kana akrab fahuwa min ahliha. Maka kemana dia lebih dekat, maka dia termasuk daripada penduduknya. Jadi geuko tu dari rubah orang agam meninggalnya, geuko udesa busra, geuko udesa kufrah. Lagi peliti uko demo pok berjalan kena. Ho lebih do. Ho rot lebih do. Ho pu lebih do ubusra, pu lebih do kufrah. Gepegah li Allah ho yang to kenan jihrup. Menyoto jih rubah ubusra berarti jih urang taat. Menyoto rubah kufrah berarti urang maksud. Nah, kaguku oleh malaikat. Faqasu baina qaryatain, maka mengukur mereka itu para malaikat di antara dua desa. Fawajaduhu, maka mendapatkan mereka itu akan laki-laki ini aqrabu ila busra biqadri anmalah. Lebih dekat ke desa Busra dengan ukuran seujung jari. Anmalah ujung jari. Anamil. Nah, ujung jaro. Ujung jaro. No sagai lebih to gede Busra teguko. Nyan, fakutiba min ahliha, maka ditetapkan dia termasuk daripada penduduk Busra. Artinya hamba yang taat diterima taubat. Karena aku bertaubat bila baru rencana gene ja. Betapa besar rahmat Allah ni. Maka irone ada sakit-sakit dan kira-kiranya sangka be kumupan dan rimbe. Minta jung kampung ni le, juga puo long gede ba kampung yang gon. Tamina dengar rencana dah taubat. Mudah-mudahan ke kampung Allah dah. Dan walaupun bak jalan dah habis ketipat dari kampung hanaga kampung gon. Ya. Atau kayu melung dari hudayah. Kemana berarti melinggai bak tempat taat. Tanya pengaruh rupanya. Bukti yang empat terjadi. Tapi dengan niat untuk bertaubat. Innamal a'malu bin niat. Mandum kembali kepada niat.